Bayangkanlah sebuah medan perang yang luas. Tanahnya bergetar oleh langkah ribuan kaki pasukan yang siap bertempur. Di kejauhan, suara trompet perang bergema, menandakan pertempuran besar antara dua kekuatan yang saling bermusuhan. Di satu sisi, berdiri pasukan Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Tolut, seorang raja yang dipilih Allah untuk memimpin umatnya. Di sisi lain, berdiri bala tentara yang perkasa, dipimpin oleh seorang raksasa yang namanya membuat siapapun gentar, Jalut. Tubuh Jalut menjulang tinggi bagaikan gunung, pedangnya berkilat memantulkan cahaya matahari, dan perisainya begitu besar, hingga menutupi sebagian besar tubuhnya. Tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang berani maju menantangnya. Setiap langkah Jalut membuat bumi seakan bergetar. Sorot matanya menyala, penuh kesombongan dan kebengisan. Ia bukan hanya sekedar prajurit, tetapi simbol kekuatan yang menakutkan, penguasa medan perang yang tak terkalahkan. Namun, di tengah ketakutan itu, muncullah seorang pemuda sederhana. Wajahnya masih muda, tangannya belum terbiasa menggenggam pedang berat, dan tubuhnya tak sebanding dengan para prajurit gagah berani. Ia bukan seorang jenderal, bukan pula seorang raja. Namanya adalah Daud, seorang anak gembala yang hanya membawa ketapel di tangannya. Ketika pasukan Bani Israel bergetar, Daud justru maju dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Keyakinan kepada Allah yang Maha Perkasa. Inilah salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah Islam. Pertarungan yang bukan hanya sekedar duel antara dua manusia, tetapi juga pertempuran antara iman melawan kesombongan, keyakinan melawan kekuatan duniawi, serta keikhlasan melawan keangkuhan. Siapakah yang akan menang? Seorang raksasa yang gagah perkasa, atau seorang pemuda sederhana yang hanya mengandalkan doa dan tawakal kepada Allah? Kisah Nabi Daud melawan Jalut bukanlah kisah biasa. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada pedang, perisai, atau jumlah pasukan, melainkan pada hati yang penuh iman dan jiwa yang berserah kepada Allah. Ketika manusia merasa kecil di hadapan tantangan, Allah lah yang membesarkan hati mereka. Ketika musuh tampak terlalu besar, Allah lah yang memberikan kemenangan kepada siapa yang dikehendakinya. Saudaraku, mari kita bayangkan bersama. Seandainya kita berada di barisan Bani Israel saat itu, apakah kita akan maju melawan Jalut? Ataukah kita akan mundur, takut pada besarnya Jalut itu? Lalu, jika seorang pemuda yang masih belia maju ke medan perang, sanggupkah kita percaya bahwa ia bisa mengalahkan musuh sebesar Jalut? Disinilah letak keajaiban dan pelajaran yang sangat besar dari kisah ini. Kisah Nabi Daud melawan Jalut bukanlah kisah biasa. Ia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati tidak selalu terletak pada pedang, perisai, atau jumlah pasukan, melainkan pada hati yang penuh iman dan jiwa yang berserah kepada Allah. Maka, mari kita telusuri kisah luar biasa ini. Episode demi episode akan membawa kita menyelami perjalanan Bani Israel, munculnya Jalut yang perkasa, keberanian Nabi Daud yang sederhana, hingga akhirnya kemenangan iman atas kesombongan. Inilah kisah abadi, Nabi Daud melawan raksasa Jalut. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel memasuki masa-masa penuh cobaan. Mereka adalah kaum yang telah diselamatkan Allah dari kezaliman Fir'aun, diberi manna dan salwa di padang pasir, dan melihat dengan mata kepala sendiri mukjizat-mukjizat yang menakjubkan. Namun, seiring berlalunya waktu, keteguhan iman mereka melemah. Sebagian dari mereka kembali mencintai dunia, terjerat dalam pertikaian internal, dan kehilangan arah. Bani Israel saat itu kerap mengalami kekalahan dari musuh-musuh mereka. Kehidupan mereka penuh kesengsaraan, kampung halaman mereka dirampas, dan banyak di antara mereka hidup dalam kehinaan. Hati mereka merindukan seorang pemimpin yang bisa membawa kejayaan kembali, seperti dulu Nabi Musa membimbing mereka dengan wahyu Allah.
Dalam kondisi itu, para pemuka Bani Israel mendatangi nabi mereka pada masa itu. Sebagian ahli tafsir menyebutnya Nabi Samuel atau Syamuel. Mereka berkata, "Tunjuklah bagi kami seorang raja agar kami berperang di jalan Allah." Namun sang nabi mengingatkan, "Bisa jadi, jika diwajibkan bagi kalian berperang, kalian enggan melaksanakannya." Mereka pun bersumpah bahwa mereka siap, karena mereka sudah terusir dari kampung halaman dan tercerai-berai. Maka Allah pun memilihkan seorang raja bagi mereka, Talut atau Saul dalam literatur Yahudi. Talut bukan dari kalangan bangsawan, bukan pula dari keluarga terpandang. Ia hanyalah seorang rakyat biasa yang sederhana, bahkan bekerja mencari nafkah dengan menggiring keledai. Namun Allah menganugerahinya ilmu, hikmah, dan tubuh yang perkasa. Dialah yang paling pantas memimpin, meskipun banyak orang meremehkannya. Bani Israel pun terpecah. Sebagian menerima, sebagian menolak dengan alasan, "Bagaimana mungkin ia memimpin kami, padahal ia bukan dari keturunan bangsawan dan tidak kaya?" Namun sang nabi menegaskan, sesungguhnya Allah telah memilihnya atas kalian dan menganugerahinya keluasan ilmu serta tubuh yang kuat. Dengan penunjukan Talut, babak baru mulai dimulai. Ia menyusun pasukan untuk menghadapi musuh terbesar mereka pada masa itu, seorang raksasa bernama Jalut atau Goliat. Jalut bukan sekedar prajurit. Ia adalah simbol keperkasaan, pemimpin pasukan musuh yang jumlahnya jauh lebih besar dari pasukan Bani Israel. Tubuhnya menjulang tinggi, wajahnya menyeramkan, dan keberadaannya menjadi mimpi buruk bagi siapapun yang mendengar namanya. Di bawah komandonya, musuh-musuh Bani Israel semakin berani menindas dan menjarah. Saat kabar tentang pasukan Jalut tersebar, ketakutan melanda. Bani Israel menyadari bahwa mereka akan berhadapan dengan pasukan yang bukan hanya lebih kuat secara fisik, tetapi juga dipimpin oleh sosok yang nyaris mustahil dikalahkan. Namun Allah sedang menyiapkan skenario besar. Dari kaum yang terpecah itu, Allah akan memperlihatkan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang setia, dan siapa yang hanya berjuang demi dunia. Kisah ini belum mencapai puncaknya. Talut mulai menghibun pasukan dan menguji mereka. Jalut bersiap menantang dengan keperkasaannya. Dan di tengah perjalanan itu, seorang pemuda sederhana bernama Daud akan muncul, meskipun belum ada yang memperhitungkannya. Sebelum sampai pada duel yang mengguncangkan sejarah, kita perlu menyelami bagaimana Talut menguji pasukannya, dan bagaimana barisan itu disaring hingga hanya yang benar-benar beriman yang bertahan. Setelah Allah menetapkan Talut sebagai raja, Bani Israel mulai bersiap menghadapi pasukan Jalut yang terkenal perkasa. Namun, Talut menyadari satu hal penting. Tidak semua orang yang mengaku siap berperang benar-benar memiliki hati yang teguh. Jumlah yang banyak tidak menjamin kemenangan bila iman mereka rapuh. Maka ia harus menyaring pasukannya, memisahkan yang tulus berjuang di jalan Allah dari mereka yang hanya ikut karena hawa nafsu. Allah memberi wahyu kepada Talut bahwa penyaringan itu akan dilakukan melalui sebuah ujian sederhana, tetapi menentukan. Ujian di sungai. Ketika pasukan Bani Israel berjalan jauh, rasa haus mulai menyiksa. Matahari menyengat, tenggorokan kering, dan tubuh mereka lelah. Di hadapan mereka terbentang sebuah sungai yang airnya jernih dan menggoda siapa saja untuk segera meneguknya. Disinilah Talut berdiri dan mengumumkan aturan yang akan memisahkan para pejuang sejati dari mereka yang lemah iman. Sesungguhnya, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya dengan berlebihan, ia bukanlah pengikutku. Tetapi siapa yang hanya menciduk dengan tangannya sekadar seteguk, maka ia termasuk pengikutku. Ujian itu tampak ringan, hanya persoalan minum. Tetapi disitulah letak hikmah besar. Orang yang menuruti hawa nafsunya akan tergesa-gesa meminum sepuasnya, sedang yang sabar dan tunduk kepada Allah akan menahan diri. Maka tibalah mereka di sungai itu. Sebagian besar pasukan tak kuasa menahan diri. Begitu melihat air, mereka meneguknya dalam-dalam, sampai kenyang. Mereka lupa akan perintah Talut, lupa bahwa ini adalah ujian dari Allah. Mereka memilih memuaskan dahaga daripada taat pada aturan. Namun sebagian kecil menahan diri. Mereka hanya menciduk dengan tangan, sekadar membasahi tenggorokan, lalu menahan selebihnya. Itulah pasukan yang benar-benar setia dan siap berjuang. Dari ribuan jumlah awal, hanya tersisa segelintir yang lulus ujian sungai itu. Talut pun melanjutkan perjalanan dengan pasukan yang sedikit,
tetapi lebih berkualitas. Disinilah kebenaran firman Allah tampak. Jumlah yang banyak bukan ukuran kemenangan, melainkan keteguhan hati dan kekuatan iman. Di sisi lain, kabar bahwa Jalut telah bersiap dengan pasukannya semakin menegangkan. Bayangkan, di satu sisi ada pasukan Jalut yang perkasa, penuh persenjataan, dipimpin oleh raksasa menakutkan. Di sisi lain, pasukan Tolut kini tinggal sedikit setelah tersaring di sungai. Secara logika manusia, peluang menang hampir mustahil. Namun di saat itulah lahir doa yang menggema hingga kini. Orang-orang beriman yang tersisa berkata dengan penuh keyakinan, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafir." Doa itu bukan sekedar ucapan, melainkan cermin dari iman yang murni. Mereka tidak lagi berharap pada jumlah atau kekuatan fisik, tetapi hanya pada pertolongan Allah semata. Ujian di sungai itu telah menyingkirkan yang rapuh dan menyisahkan pasukan kecil dengan hati yang besar. Mereka tahu, sebentar lagi mereka akan berhadapan dengan Jalut, sang raksasa yang ditakuti. Namun, mereka juga tahu, bersama Allah tidak ada raksasa yang terlalu besar untuk dikalahkan. Pasukan kecil Tolut yang telah lolos dari ujian di sungai akhirnya tiba di medan pertempuran. Di hadapan mereka terbentang padang luas yang akan menjadi saksi sejarah. Angin berembus membawa debu, suara trompet perang musuh menggema, dan pasukan Jalut berdiri gagah dengan jumlah yang jauh lebih banyak. Di barisan depan musuh, tampak sosok yang membuat darah membeku. Jalut, sang raksasa. Tubuhnya menjulang tinggi melampaui para prajurit di sekitarnya. Pedang besarnya berkilat terkena cahaya matahari, sementara perisainya begitu lebar hingga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Setiap langkahnya menimbulkan dentuman di tanah, seolah bumi pun tunduk pada kekuatannya. Bani Israel yang melihat pemandangan itu seketika dilanda rasa gentar. Jumlah mereka jauh lebih sedikit. Tubuh mereka lelah setelah perjalanan panjang, sementara musuh di hadapan mereka tampak seperti gunung yang tidak bisa diguncangkan. Banyak di antara mereka berbisik, "Hari ini kita pasti kalah. Bagaimana mungkin kita mampu menghadapi pasukan sebesar ini?" Rasa takut menjalar di hati, bahkan ada yang menyesal ikut bersama Tolut. Seakan semua keyakinan yang mereka ucapkan sebelum berangkat memudar begitu saja di hadapan raksasa yang berdiri gagah itu. Namun di tengah ketakutan itu, tampillah segolongan kecil dari mereka yang benar-benar beriman. Dengan wajah yang tegar, mereka berkata, "Berapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah bersama orang-orang yang sabar." Ucapan itu menggema di medan perang, bagaikan cahaya yang menembus kegelapan rasa takut. Mereka sadar, kemenangan bukan ditentukan oleh jumlah, melainkan oleh siapa yang bersama Allah. Sementara itu, Jalut berdiri dengan penuh kesombongan. Dia memandang pasukan Tolut dengan tatapan meremehkan. Suaranya yang menggelegar memenuhi udara. "Siapa yang berani melawanku? Majulah. Jika kalian menganggap dirimu pahlawan, hadapilah aku 1 lawan 1. Tidak ada seorang pun dari Bani Israel yang berani menjawab tantangan itu. Tubuh mereka gemetar, tangan mereka lemas memegang senjata. Jalut tampak seperti dinding besi yang mustahil ditembus. Ketegangan semakin memuncak. Pasukan Tolut kini benar-benar diuji. Apakah mereka akan lari meninggalkan medan perang? Ataukah mereka akan bertahan dengan keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan hasilnya? Di antara barisan itu, berdiri seorang pemuda sederhana yang selama ini tidak diperhitungkan. Dia bukan seorang prajurit, bukan pula seorang yang berpengalaman dalam perang.
Namun di dadanya tersimpan iman yang kokoh, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dialah Daud alaihi salam. Belum ada yang tahu bahwa dari tangannya yang kecil, sejarah besar akan ditulis. Bahwa di balik tubuhnya yang tampak biasa, Allah menyimpan kekuatan yang akan meruntuhkan kesombongan Jalut. Pertemuan pasukan ini bukan sekedar adu kekuatan, melainkan ujian terbesar antara iman dan kesombongan. Sebelum pedang dihunus dan ketapel dilepaskan, hatilah yang lebih dulu bertempur. Ketika pasukan Talut berhadapan dengan pasukan Jalut, suasana berubah mencekam. Jalut berdiri angkuh di barisan depan, menantang siapa saja untuk maju melawannya dalam duel terbuka. Namun, tidak ada satupun dari Bani Israel yang berani melangkah. Hati mereka ciut, tangan mereka gemetar, seolah keberanian telah sirna. Di tengah kebisuan itu, muncullah seorang pemuda yang tak pernah diperhitungkan. Wajahnya masih muda, tubuhnya tidak sebesar para prajurit, dan tangannya belum terbiasa menggenggam pedang berat. Ia adalah Daud, seorang anak gembala sederhana. Daud tumbuh dengan kesahajaan. Sehari-hari ia mengembalakan kambing, berjalan di padang rumput, dan terbiasa menggunakan ketapel untuk melindungi ternaknya dari serangan binatang buas. Tidak ada yang menyangka bahwa alat sederhana itu kelak akan menjadi senjata yang menjatuhkan sang raksasa. Ketika melihat Jalut berdiri penuh kesombongan, hati Daud terbakar oleh rasa iman. Ia tidak melihat Jalut sebagai sosok yang mustahil dikalahkan, tetapi sebagai manusia biasa yang melawan Allah. Dengan suara lantang, Daud berkata, "Siapakah orang kafir besar itu yang berani menghina tentara Allah?" Kata-kata itu mengejutkan banyak orang. Para prajurit memandang Daud dengan heran. Apakah ia serius? Bagaimana mungkin seorang anak muda tanpa pengalaman perang ingin melawan raksasa yang ditakuti semua orang? Talut sendiri awalnya ragu. Ia memandang Daud lalu berkata, "Engkau masih muda, dan dia adalah seorang prajurit yang berpengalaman sejak lama." Namun Daud tidak gentar. Dengan tenang ia menjawab, "Aku pernah melawan singa dan beruang yang hendak menerkam kambing gembalaanku. Dengan izin Allah, aku mampu mengalahkan mereka. Maka dengan izin Allah pula, aku akan mampu mengalahkan Jalut." Keyakinan Daud membuat Talut terdiam. Ia melihat ada cahaya keberanian yang lahir dari iman, bukan dari kesombongan. Akhirnya Talut merestui Daud untuk maju. Ia memberinya baju perang dan pedang, tetapi Daud merasa berat dan tidak terbiasa. Ia pun menanggalkan semua itu, lalu hanya membawa ketapel dan beberapa batu yang halus dari sungai. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Bagaimana mungkin seorang pemuda tanpa baju besi, tanpa pedang besar, hanya dengan ketapel dan batu kecil berani menantang Jalut yang gagah perkasa? Namun inilah rahasia iman. Ketika hati penuh dengan keyakinan kepada Allah, tidak ada rasa takut pada selainnya. Daud melangkah ke depan dengan tenang. Matanya menatap Jalut tanpa gentar. Langkahnya ringan tetapi mantap. Dari kejauhan, Jalut melihat pemuda itu dan tertawa bahak-bahak. Dengan nada meremehkan, ia berkata, "Apakah aku anjing hingga engkau datang kepadaku dengan tongkat dan batu?" Namun Daud menjawab dengan penuh keyakinan, "Aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pasukan yang engkau hina hari ini. Dan dengan izin Allah, engkau akan menjadi salah satu bukti kekuasaannya." Ketegangan mencapai puncaknya. Dua sosok yang sangat berbeda kini berdiri berhadapan. Seorang raksasa dengan pedang dan perisai besar melawan seorang pemuda dengan ketapel dan batu kecil. Semua orang menahan napas, menunggu bagaimana duel ini akan berakhir. Tak seorang pun tahu bahwa sebentar lagi sejarah akan mencatat peristiwa luar biasa, bahwa kemenangan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan fisik, melainkan oleh iman yang teguh. Medan perang sunyi sesaat. Ribuan pasang mata menatap ke arah dua sosok yang berdiri berhadapan. Di satu sisi, Jalut, raksasa perkasa dengan tubuh bagai tembok besi, pedang besar yang berkilau, dan perisai raksasa yang mampu menahan serangan siapapun. Di sisi lain, Daud, seorang pemuda sederhana, tanpa baju perang, tanpa pedang, hanya membawa ketapel dan beberapa batu di tangannya. Bagi pasukan Jalut, duel ini terasa seperti lelucon. Mereka tertawa melihat keberanian Daud, seolah pemuda itu hanya sedang mengantarkan dirinya kepada kematian. Sementara sebagian besar Bani Israel sendiri menahan nafas, diliputi keraguan.
Namun, ada segolongan kecil dari mereka yang benar-benar beriman dan mereka berbisik lirih dengan doa penuh keyakinan. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum kafir. Quran Surat Al-Baqarah 250. Jalut melangkah maju, bumi bergetar setiap kali kakinya menapak. Dengan suara menggelegar, ia berteriak menghina Daud. Anak kecil, apakah engkau datang untuk mati? Hari ini aku akan membuat tubuhmu santapan burung-burung di langit. Namun Daud tidak bergeming. Wajahnya tenang, hatinya penuh keyakinan. Ia mengangkat suaranya, menjawab dengan tegas. Engkau datang kepadaku dengan pedang, tombak, dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah, Tuhan semesta alam. Dan dengan izinnya, engkau akan tumbang hari ini. Ketegangan memuncak. Jalut mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, siap menebas. Tetapi sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Daud telah menghunus ketapelnya. Tangannya terlatih, matanya tajam menatap sasaran. Ia memilih sebuah batu halus, meletakkannya di ketapel, lalu mengayunkan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, batu itu meluncur bagai peluru. Suara angin mengiringinya, dan tepat mengenai kening Jalut, satu titik lemah di balik perisai besarnya. Dentuman keras terdengar, Jalut terhuyung, matanya terbelalak, pedang raksasanya terlepas dari genggaman, tubuh yang selama ini tampak tak terkalahkan itu roboh ke tanah dengan suara menggelegar. Sang raksasa tewas seketika. Suasana hening sejenak sebelum akhirnya meledak menjadi gegap gempitar. Pasukan Jalut yang tadinya angkuh, kini panik. Kocar-kacir menyelamatkan diri. Pasukan Bani Israel yang tadinya ketakutan kini bersorak penuh kemenangan. Semua mata tertuju pada Daud, pemuda sederhana yang dengan izin Allah menumbangkan raksasa besar. Kemenangan itu menjadi titik balik besar dalam sejarah Bani Israel. Dari seorang anak gembala yang tak diperhitungkan, Allah menjadikannya seorang pahlawan, bahkan kelak diangkat menjadi nabi dan raja yang adil. Kisah ini abadi sebagai bukti bahwa kemenangan sejati bukanlah milik mereka yang sombong dengan kekuatan duniawi, melainkan bagi mereka yang bertawakal penuh kepada Allah. Firman Allah menegaskan, maka mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan Daud membunuh Jalut. Allah memberinya kerajaan dan hikmah serta mengajarkannya kepadanya apa yang dikehendakinya. Quran Surat Al-Baqarah 251. Inilah klimaks dari pertempuran yang menegangkan. Pertarungan antara raksasa dan seorang pemuda sederhana berakhir dengan kemenangan iman. Pelajaran besarnya jelas, tidak ada Jalut yang terlalu besar jika kita bersama Allah. Setiap manusia punya raksasa dalam hidupnya, rasa takut, masalah, godaan, atau kesombongan diri. Namun dengan iman, sabar, dan tawakal, semua itu bisa dikalahkan. Daud menjadi teladan bahwa senjata terkuat bukanlah pedang atau perisai, melainkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dan kemenangan yang hakiki hanyalah datang dari Allah. Kisah Nabi Daud alaihissalam melawan Jalut bukan sekedar catatan sejarah, melainkan pelajaran sepanjang masa. Allah ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati ada pada iman, bukan pada pedang, perisai, atau jumlah pasukan. Maka janganlah takut pada raksasa kehidupan. Selama kita bersama Allah, kita akan menang, sebagaimana Daud menumbangkan Jalut dengan izinnya.